Bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh. Umat mayoritas loh. Allah. Ya. Kamu ngatur-ngatur tuan rumah itu ya cuman si paus. Ya, tolong nanti ya panggilan ibadah cuman running text. Kamu ngatur-ngatur tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan membahas kembali yaitu tentang kedatangan Paus Fransiskus. Ketika Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia, maka ada sebagian kaum muslimin yang mencium tangannya, bahkan mencium kening ataupun jidatnya. Tentu hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para salafus soleh, tidak pernah dicontohkan oleh generasi yang terbaik. Bahkan para ulama pun ketika bertemu dengan tokoh petinggi orang kafir, mereka ini tidak pernah mencium tangannya dan mencium keningnya. Lalu mereka ini mengikuti siapa? Seperti yang ada di dalam video yang akan saya tampilkan itu, bahwasanya Imam Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Nasaruddin Umar, ini mencium keningnya ataupun mencium jidatnya Paus Fransiskus. Tentunya ini tidak bisa menjadikan contoh, yaitu seorang muslim yang baik kepada masyarakat, yang dimana masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Di dalam agama Islam, kita ini diperintahkan wajib untuk berbuat baik terhadap orang lain maupun terhadap orang yang berbeda agama. Bahkan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik yaitu terhadap tokoh agama seperti ya Paus Fransiskus, dan kita dituntut senantiasa untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Islam kepada semua orang, tidak terkecuali itu adalah orang non-muslim ataupun orang kafir. Oleh karena itu, mencium tangan seorang non-muslim ataupun orang kafir, yaitu seperti yang ada dalam video yang saya akan tampilkan, yaitu mencium tangannya, mencium keningnya, mencium jidatnya, bahkan membungkuk terhadap orang kafir, itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW maupun para ulama. Sangat miris sekali teman-teman ya, di mana di negara-negara barat ini, di negara-negara Eropa, orang-orang di sana itu ya, orang-orang non-muslim, mereka ini berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam. Malah di sini orang yang mengaku Islam malah merendahkan diri yaitu kepada Paus Fransiskus. Saya tidak melarang ya saudara-saudaraku kaum muslimin yang beragama Islam untuk berbuat baik, untuk menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin yang bertoleransi. Namun jangan sampai kalian ini bertoleransi yang kebablasan. Dan mencium tangan orang kafir maupun mencium jidatnya itu tidak ada teladan dari para sahabat, yaitu termasuk Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan videonya. Sama Pak Menteri Agama dan Imam Besar Masjidil Istiqlal. Sudah banyak dai ataupun penceramah ataupun ustadz yang mengkritik hal ini teman-teman. Tidak hanya dai ataupun penceramah dari kalangan salafi saja, melainkan ustadz dari kalangan yang disebut-sebut aswaja pun ternyata juga mengkritik adanya umat Islam yang menyambut Paus Fransiskus yang berlebih-lebihan. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini. Perempuan lagi. Iya. Di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium ya. Ikan. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup, sudah gak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang apa, pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu? Kopiah. Sinterklas. Nggak boleh itu, apalagi di masjid. Coba dai-dai salafi yang mengkritik pedas seperti itu, tegas mengatakan, nah itu kufur, itu nggak boleh begitu. Mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya
dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Nah teman-teman ya, jadi kalau yang menegur ya, yaitu kelompok Salafi, tentunya ini malah dibully ya, yaitu sebagian kaum muslimin malah dituduh suka mengkafir-kafirkan, suka ya mengeluarkan saudara muslim dari agama Islam. Namun ini yang menegur adalah Bapak Kiai Idrus Ramli, di mana Bapak Kiai Idrus Ramli ini ya adalah sebagai tokoh ya, tokoh agama, yaitu penceramah, pendakwah, dan beliau adalah orang NU. Jadi Bapak Kiai Idrus Ramli ini ya, itu adalah seorang tokoh NU yang beliau ini menegur bahwasanya mencium jidat ataupun mencium tangan orang non-muslim ataupun orang kafir, yaitu dengan niat ngalap berkah, itu malah kufur. Itu adalah teguran dari Bapak Kiai Idrus Ramli yang dimana beliau ini adalah orang NU. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Kalau dai Salafi yang mengkritik tegas begitu pasti langsung dihujat. Wah, Wahabi ini, Wahabi. Khawarij ini, intoleran ini. Ya untungnya Pak Kiai Idrus Ramli ini kan dai aswaja ini ya. Jadi nggak mungkin lah dituduh Wahabi. Nah berikutnya ini yang nggak mungkin juga akan dituduh Wahabi, yaitu Pak Pendeta. Kan nggak mungkin pendeta disebut-sebut Wahabi, teman-teman. Jadi Pak Pendeta ini juga mengkritisi umat Islam yang berlebih-lebihan menyambut Paus Fransiskus. Sampai pendeta ini berkata, mau-mau aja diatur-atur, disuruh hilangin azan gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Ya. Lalu ada paus disanjung-sanjung sebagai Bapak Suci. Bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh. Umat mayoritas loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu cuma si paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah katanya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya panggilan ibadah cuma running text. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu katanya. Ini menunjukkan satu guru satu ilmu. Man Kristen yang menunjukkan kelas. Ya, Kristen tidak menyambut paus. Ya, seperti itu dong ya. Sebagai kita kalau toh mau menyambut itu sebagai kepala negara. Ya, betul. Okay. Ya, saya berharap semoga kedepannya negara Indonesia memiliki menteri agama yang benar-benar ngerti mengatur agama-agama yang ada di Indonesia, mengerti tentang toleransi yang sebenarnya, bukan menabrak syariat agama Islam. Ini semua kegaduhannya kan berawal dari menteri agama yang mau mengganti azan jadi running text. Ini seolah-olah paus ini manusia suci yang benar-benar harus dihormati oleh umat Islam. Berujung akhirnya diundang ke Istiqlal dan imam besar Masjid Istiqlal juga kebablasan ya. Menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas secara prinsip menerima tamu kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan mahabbatur Rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Terima kasih, dan selanjutnya Bung Kameramen. Semoga penyambutan yang berlebihan terhadap tamu non-muslim tidak terjadi lagi di Indonesia. Ya, sambutlah tamu dengan baik, dengan indah, sebagaimana mestinya, tidak melanggar syariat agama Islam, teman-teman. Oke, ini ada video terakhir yang akan kita reaksi. Ini adalah pendeta Pak Muri Walianto Matalu. Beliau ini salah satu pendeta senior ya di Indonesia, teman-teman. Menjelaskan tentang sisi kelam kepausan. Jadi ada Paus Yohanes yang ke-12 itu memiliki sisi kelam yang menunjukkan bahwa seorang paus itu juga tidak sesuci yang kalian kira. Coba kalian simak nih videonya. Sekali lagi ini bukan umat Islam loh ya yang mengatakan, tapi ini adalah dari kalangan umat Kristiani juga, yaitu Pak Pendeta senior juga nih di Indonesia. Langsung aja kita simak videonya. Paus Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih bejat dari penjara. Dia lebih bejat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah, seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan,
oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Astagfirullah. Ya. Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya saja. Pokoknya kerjaannya berzina. Sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang, dan suami istri orang itu membunuh Paus Yohanes yang ke-12 ini dan mati saat berzina. Wow, iya. Yes, mengerikan ya sekali ya. Sampai berakhir hidupnya dalam keadaan dia berzina. Sekali lagi itu bukan umat Islam yang menyampaikan, itu adalah Pak Pendeta sendiri teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang berita-berita di sosial media, kita bisa melacak sejarah tentang Paus Yohanes 12 ini ada sisi gelapnya, ada masa-masa kelamnya. Tapi yang perlu diingat adalah Paus ini kan banyak. Paus dari abad pertama sampai sekarang itu diperkirakan ada 200-an orang. Nah, memang Paus Yohanes 12 ini adalah masa-masa kelamnya Paus. Tentu tidak tepat juga ya, ada masa kelam Paus dari satu kepemimpinan orang, lalu kita generalisir semua Paus seperti itu ya. Nggak tepat juga kalau begitu. Tapi setidaknya dengan hal ini ya, kita bisa tahu bahwa manusia tetaplah seorang manusia yang dihormati sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait mencium tangan Paus Fransiskus ya, di mana kaum muslimin ini ada sebagian kaum muslimin ini yang mungkin belum tahu ya, mungkin masih awam dan hanya terikut-ikutan. Namun sangat disayangkan sekali yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Bapak Nasaruddin Umar, ini beliau tidak bisa menjadikan contoh sebagai ya seorang muslim yang baik, yaitu malah mencium jidatnya Paus Fransiskus. Tentunya ini tidak boleh dijadikan panutan teman-teman ya. Seharusnya ya pihak MUI ya menegur dan lalu ya membincangkan terkait masalah ini, dan jangan sampai terulang kembali bahwasanya penyambutan-penyambutan yang tidak wajar ya teman-teman ya, yaitu bisa merusak akidah kaum muslimin. Bukan itu saja ya, orang-orang non muslim dari saudara kita yaitu orang Kristen ya, mereka ini juga ya menolak untuk mencium tangan, bahkan tidak ada satupun orang Kristen yang menyambutnya ya. Nah, ini yang sebagai kaum muslimin di Indonesia ini ya, umat Islam di Indonesia ini yang paling besar ya, malah mereka ini menyambutnya dengan berlebih-lebihan ya, sangat lebay sekali. Tentunya hal ini harus kita luruskan kembali, kalau nanti kedepannya jangan sampai penyambutannya seperti itu. Memang kita ini dituntut untuk menunjukkan kasih sayang kepada saudara kita ya, kepada terhadap manusia ataupun kepada orang non muslim, tapi ada aturannya, ada batasannya, jangan sampai kita ini merusak akidah kita. Nah teman-teman, jadi juga pembahasan ini ya dan penjelasan dari Bapak Kiai Idrus Romli, di mana Bapak Kiai Idrus Romli juga menegaskan ya bahwasanya mencium tangan orang kafir yaitu dengan niat mencari barokah itu bisa dihukumi kufur, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Tapi saya tidak menuduh bahwasanya yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal ini keluar dari Islam, enggak ya teman-teman. Itu beliau ini kesalahannya adalah berlebihan dalam menyambut Paus Fransiskus. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.